Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan memperlihatkan kegiatan magang selama 1 bulan, yaitu di lokasi P4 SD Menor Baki, NTT. Kegiatan awal yaitu pengantaran mahasiswa magang Undana di lokasi P4 SD Menor Baki, Kabupaten Kupang, NTT. P4 SD Menor Baki merupakan salah satu lembaga pelatihan pertanian yang aktif dalam memberdayakan petani dan masyarakat sekitar melalui berbagai kegiatan pelatihan, praktik budidaya tanaman serta pengembangan produk pertanian lokal. Pada kegiatan ini, kami mahasiswa magang melakukan pelatihan pencampuran tanah, yaitu proses memasukkan tanah ke dalam bedeng dan memasukkan tanah dalam polybag untuk pengokeran tanaman cabai. Setelah pengokeran, kami juga terlupa untuk menyiram tanaman agar tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Kegiatan selanjutnya kami juga melakukan pemasangan musa, pemotongan kayu sebagai penjebaran pada tanaman. Selanjutnya, kegiatan pembuatan produk keripik pisang. Langkah pertama adalah menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Selanjutnya, pisang dikupas dan dicuci hingga bersih. Setelah itu, pisang diiris tipis-tipis menggunakan alat rancangan khusus agar pisang hasilnya seragam. Selanjutnya, digoreng hingga berubah warna menjadi kekuningan dan rasa renyah. Setelah penggorengan pisang, kita membuat bumbu pedas manisnya. Masukkan sedikit air ke dalam wajan, tambahkan gula pasir, garam, dan cabai bubuk. Kemudian aduk hingga mengental dan membentuk karamel. Setelah itu, masukkan keripik pisang ke dalam bumbu. Aduk cepat hingga semua keripik terlapisi rata. Setelah penggorengnya sudah selesai, kita melakukan pengemasan produk. Buatkan bubuk kelor. Dan kelor ditumis kaya akan nutrisi dan sering dimanfaatkan sebagai bahan alam. Pertama, pilih daun kelor yang mudah siap lalu cuci bersih untuk menghilangkan bumbu dan kotoran. Itu daun dijemur di bawah sinar matahari selama 1 hari. Daun kelor yang sudah kering kemudian ditumbuk menggunakan alat hingga halus. Proses ini dilakukan secara perlahan agar serbuk yang dihasilkan tetap lembut dan tidak kehilangan kandungan gizinya. Setelah ditumbuk, bubuk disaring untuk memisahkan serat kasar lalu disimpan di bawah wadah kering dan tutup rapat agar tahan lama. Ubi ungu merupakan salah satu bahan pangan lokal yang kaya akan gizi seperti vitamin dan serat. Namun pemanfaatannya seringkali masih terbatas hanya sebagai makanan rebus atau kukus. Oleh karena itu, P4 SD Menor Baki mengolah ubi ungu menjadi stik renyah dan bergizi tinggi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Melalui olahan ini diharapkan ubi ungu tidak hanya menjadi bahan konsumsi, tetapi juga sebagai peluang usaha kreatif bagi masyarakat. Proses pembuatan stik itu, yang pertama, siapkan bahan yang akan digunakan, yaitu ubi ungu, tepung tapioka, telur, garam, dan sertama. Ubi ungu dikupas, dipotong kecil, lalu dikukus hingga empuk. Setelah matang, ubi dihaluskan hingga lembut, kemudian dicampur dengan tepung tapioka, telur, garam, dan margarin hingga menjadi adonan kalis dan mudah dibentuk. Adonan kemudian digiling tipis dan dipotong memanjang seperti stik, lalu digoreng dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan renyah. Alat yang digunakan adalah alat pemotong. Selanjutnya, pembuatan stik ubi ungu. Pada proses pembuatan stik ubi ungu, yang pertama, ubi ungu dikupas, lalu dikukus, dan lalu dihaluskan. Setelah itu, campurkan dengan tepung tapioka, telur, garam,
Setelah kelapa selesai diparut, langkah berikutnya adalah meremas parutan kelapa secara manual menggunakan tangan kosong untuk mengeluarkan santannya. Setelah peremasan kelapa selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan press menggunakan kain putih untuk memisahkan ampas kelapa dengan santan kelapa. Proses ini dilakukan dengan hati-hati agar santan yang dihasilkan tetap bersih dan tidak tercampur ampas. Perasan pertama menghasilkan santan kental yang nantinya menjadi bahan utama dalam membuat minyak kelapa murni. Perasan kedua adalah pencampuran air dan kurang efektif, dan santan yang dihasilkan hanya sedikit saja. Jadi dalam proses peremasan akan dilakukan 2 kali. Pembuatan intan jahe merupakan salah satu tanaman rempah asli Indonesia yang kaya manfaat dan banyak digunakan sebagai bahan obat tradisional maupun minuman penghangat tubuh. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyiapkan bahan dan peralatan. Bahan utama yang digunakan tentu saja jahe segar, kemudian ditambahkan bahan pelengkap seperti gula merah, gula pasir, air bersih, dan sedikit garam. Alat yang digunakan meliputi pisau, baskom, blender, wajan, sutel, serta kompor untuk proses pemanasan. Pastikan semua bahan dalam kondisi bersih agar hasil produk bagus. Langkah berikutnya adalah membersihkan jahe dari tanah dan kulit luarnya. Jahe yang sudah bersih kemudian di blender atau bisa juga dihaluskan menggunakan cobek. Proses blender ini bertujuan untuk mengeluarkan aroma dari jahe alami. Langkah selanjutnya adalah melakukan press jahe untuk memisahkan ampasnya. Air jahe murni yang dihasilkan dimasukkan ke dalam wajan dan direbus bersama gula merah dan gula pasir. Aduk perlahan hingga gula larut dan air jahe mengental. Proses perebusan ini tidak hanya memperkuat rasa dan aroma, tetapi juga berfungsi sebagai pengawet alami sehingga produk lebih tahan lama. Setelah campuran jahe dan gula mengental, tahap selanjutnya pengemasan dalam bungkusan produk. Demikianlah rangkaian kegiatan kami selama 1 bulan di lokasi P4S Damen Nurbaki Kabupaten Kupang. Jangan lupa like and subscribe dari video